Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat takwa, pada video kali ini kita akan membahas 5 kisah tentang keajaiban sedekah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan juga para nabi lainnya. Tentu kisah-kisah ini sangat bermanfaat untuk kita ketahui agar bisa membakar semangat kita untuk selalu termotivasi bersedekah. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan infakkanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Bagaimana kisah mereka? Ayo kita bahas. Kisah pertama yaitu kisah terharunya Rasulullah bersama para sahabatnya ketika bersedekah kepada orang-orang miskin. Kisah ini pernah diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dan juga kaum muslimin lainnya sedang duduk-duduk di dekat masjid di Madinah. Namun pada saat itu dari kejauhan terlihatlah sekelompok orang yang sedang berjalan kaki. Orang-orang tersebut memakai pakaian compang-camping dan terlihat dari wajah mereka merasakan kelelahan. Ternyata mereka adalah sekelompok orang-orang miskin. Kemudian Rasulullah SAW yang juga ikut menyaksikan sekelompok orang miskin tersebut membuat Rasulullah bersedih. Rasulullah pun masuk ke dalam rumahnya dan keluar kembali. Lalu Rasulullah SAW lantas menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah, sehingga Rasulullah bersama para sahabatnya dan juga kaum muslimin lainnya melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ketika selesai melaksanakan sholat berjamaah, Rasulullah SAW berkata di hadapan para sahabat dan kaum muslimin saat itu, "Wahai sekalian manusia, hendaklah setiap orang menyedekahkan sebagian dari dinarnya, sebagian dari dirhamnya, sebagian dari pakaiannya, sebagian dari gandumnya, dan juga sebagian dari buah kurmanya. Bahkan bersedekahlah biarpun hanya dengan sepotong kurma." Ketika mendengar apa yang disampaikan Rasulullah, ternyata sangat menyentuh hati para sahabat dan juga kaum muslimin saat itu. Kemudian satu persatu mereka pun pulang ke rumahnya dan berbondong-bondong datang kembali dengan membawa sesuatu yang akan mereka sedekahkan. Seorang laki-laki dari golongan kaum Ansor membawa sebuah pundi yang hampir-hampir tangannya tidak kuat membawanya. Ada pula orang-orang yang membawa pakaian serta makanan yang sangat banyak. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu melihat 2 tumpukan dari sedekah itu yang terdiri dari makanan dan pakaian, dan juga tak menunggu waktu lama terkumpullah uang dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian Jabir berkata, "Aku melihat wajah Rasulullah berseri-seri bagaikan sesuatu bersepu emas layaknya." Kenang Jabir, setelah bantuan terkumpul sangat banyak, mulai dari pakaian, makanan, dan juga uang, kemudian Rasulullah SAW pun langsung memanggil perwakilan kelompok orang-orang miskin tersebut, lalu menyerahkan bantuan yang terkumpul itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membuat suatu aturan yang baik, maka baginya pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang menjalankan aturan itu di belakangnya, dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala mereka." Masya Allah, semoga kisah ini bisa membuat kita semua semakin rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kedua yaitu kisah sedih Fatimah, putri Rasulullah SAW yang bersedekah kepada kakek tua. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Lalu datanglah seorang kakek tua yang berbadan kurus dan penuh debu. Kemudian ia memohon kepada Rasulullah SAW agar diberikan sesuap gandum yang bisa mengganjal perutnya dan juga selembar kain yang bisa menutup auratnya. Rasulullah SAW pun merasa sangat iba terhadap kakek tua itu. Namun pada saat itu Rasulullah tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada kakek tua tersebut. Akhirnya
Rasulullah menyuruh kakek tua itu untuk datang dan bertemu dengan putrinya yang bernama Fatimah. Rasulullah berharap ada sesuatu yang bisa diberikan putrinya untuk kakek tersebut. Ketika tiba di rumah Fatimah, kakek tua itu pun menceritakan kondisinya yang sangat membutuhkan makanan dan kain. Mendengar hal itu, Fatimah pun merasa sangat iba. Namun ia juga tidak punya sesuatu yang berharga untuk diberikan kepada kakek tersebut. Namun setelah mencari-cari sesuatu di dalam rumahnya, Fatimah pun memberikan satu-satunya alas tidur yang biasa dipakai oleh anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Melihat hal itu, dengan sopan kakek itu menjelaskan bahwa dirinya tak membutuhkan alas itu, karena yang ia butuhkan adalah makanan dan kain yang bisa menutup auratnya. Fatimah pun merasa malu dan kembali masuk ke dalam rumahnya untuk mencari sesuatu yang berharga. Tetapi sungguh tak ada satupun yang bisa diberikan kepada kakek tua tersebut. Fatimah pun termenung dan berpikir, mengapa ayahnya menyuruh kakek tua itu datang kepada dirinya, padahal Rasulullah tahu bahwa dirinya tidak lebih kaya dari ayahnya. Akan tetapi ketika selesai merenung, akhirnya Fatimah pun mengingat sebuah pemberian dari bibinya, yaitu kalung emas. Maka ia pun segera mengambil kalung itu dan memberikannya kepada kakek tua tersebut. Kakek tua itu merasa gembira dan juga sangat berterima kasih. Lalu ia pun pergi. Ternyata kakek tua itu setelah mendapatkan kalung emas, ia pun pergi kembali menemui Rasulullah untuk mengucapkan terima kasih. Ketika telah sampai di hadapan Rasulullah, tiba-tiba seorang sahabat Nabi kemudian membeli kalung tersebut seharga 20 dinar dan 1000 dirham. Kemudian sahabat Nabi itu memberikan kembali kalung yang dibeli dari kakek tua itu kepada Fatimah. Masya Allah, begitu luar biasanya keutamaan bersedekah. Karena pada dasarnya sedekah tidak mengurangi harta kita, bahkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kisah ketiga, yaitu kisah Rasulullah bersedekah baju yang mendatangkan keajaiban. Dikisahkan pada suatu hari, datanglah seorang pengemis tua dan mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah membukakan pintunya. Maka pengemis itu memberi salam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya adalah seorang pengemis tua dan ingin meminta sedekah dari engkau." Lalu Rasulullah menjawab salamnya dan bersabda, "Wahai Aisyah, berikanlah baju itu kepadanya." Maka Aisyah pun melaksanakan perintah Rasulullah, kemudian memberikannya kepada pengemis tua tersebut. Dengan hati yang sangat gembira karena mendapat baju Rasulullah, maka pengemis itu menerima pemberian Rasulullah dan ia pun langsung pergi ke pasar. Ketika telah tiba di pasar, pengemis tua itu pun berkata di keramaian orang-orang yang ada di pasar, "Siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Karena mendengar kata baju Rasulullah, maka dengan cepat berbondong-bondonglah orang-orang berkumpul dan mereka semua ingin membelinya. Akan tetapi ada seseorang yang kaya raya namun buta yang mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya untuk membeli baju itu dengan harga berapapun yang diminta oleh pengemis tua tersebut. Dan ia pun juga berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, maka kamu akan saya bebaskan." Budak itu pun pergi kepada pengemis tua itu dan akhirnya ia pun berhasil mendapatkannya. Kemudian budak itu menyerahkan baju Rasulullah kepada tuannya yang buta itu. Melihat baju Rasulullah, alangkah gembiranya si lelaki kaya yang buta tersebut. Maka dengan memegang baju Rasulullah itu, orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, kembalikanlah pandanganku." Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba orang kaya yang buta tersebut dapat melihat kembali. Ia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keesokan harinya, lelaki kaya itu pun pergi untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika telah bertemu dengan penuh gembira, lelaki kaya itu berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan baju Anda sebagai hadiah dariku." Lelaki kaya itu pun juga menceritakan tentang kejadiannya, sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Padahal biasanya Rasulullah jarang sekali tertawa.
Kemudian lelaki kaya itu pun pamit pulang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, "Perhatikanlah baju itu, wahai Aisyah. Dengan izin dan berkahnya, ia telah mengkayakan orang yang miskin, menyembuhkan orang yang buta, memerdekakan seorang budak, dan kembali lagi kepada kita." Masya Allah. Kisah keempat, yaitu kisah Nabi Ibrahim yang bersedekah kepada para malaikat. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebelum Nabi Ismail hadir ke dunia. Jadi dikisahkan, pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat datang ke dunia dengan tujuan untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam yang terkenal dengan kedurhakaannya. Namun di tengah perjalanan, para malaikat itu berwujud seperti manusia. Lalu pada malam hari, para malaikat yang menyamar itu datang ke rumah Nabi Ibrahim untuk bertamu. Setelah mengucapkan salam, Nabi Ibrahim pun membalas salam mereka dengan salam yang lebih baik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mempersilahkan para tamunya untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu Nabi Ibrahim pergi secara diam-diam untuk menemui istrinya agar menyiapkan hidangan makanan untuk mereka. Tak lama kemudian, Nabi Ibrahim pun kembali mendatangi para tamunya dengan membawa daging anak sapi yang gemuk dalam keadaan sudah terpanggang. Namun bagi Nabi Ibrahim, makanan itu adalah harta yang paling berharga yang beliau miliki. Kemudian makanan tersebut diletakkan di dekat para tamunya. Maka dengan ramah, Nabi Ibrahim pun mempersilahkan tamunya makan dan berkata, "Silahkan kalian makan." Akan tetapi, bukannya langsung dimakan, para tamu tersebut tidak mau memakan hidangan makanan yang telah disediakan. Melihat hal itu, Nabi Ibrahim pun merasa kaget dan takut dengan mereka. Lalu akhirnya para tamu itu memberitahu bahwa mereka bukanlah manusia, tetapi mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan kaum Nabi Lut yang sangat durhaka. Namun sebelum mereka pergi, para malaikat mengatakan bahwa mereka juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dan istrinya bahwa mereka akan dikaruniai seorang anak yang soleh dan alim. Mendengar kabar tersebut, keduanya pun merasa bahagia karena sudah sangat lama mereka menantikan kehadiran buah hatinya. Masya Allah, adapun hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, yaitu betapa pentingnya untuk menghormati dan juga memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Karena itu adalah perbuatan baik, dan perbuatan baik adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap perbuatan baik adalah sedekah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kisah kelima, yaitu kisah ibu asli yang memilih sedekahkan bayinya pada ibu palsu di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Daud dan juga anaknya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dikisahkan bahwa pada suatu hari ada dua orang ibu yang masing-masing membawa bayinya ke padang rumput. Namun salah satu bayi dari kedua ibu tersebut diterkam oleh serigala. Maka tinggallah seorang bayi dari salah satu ibu tersebut. Namun akhirnya bayi itu membuat kedua ibu itu bertengkar dan berselisih karena masing-masing menganggap bahwa bayi mereka yang selamat. Ibu asli dari bayi tersebut sangat mengetahui tentang bayinya. Namun ibu yang bayinya dimakan oleh serigala tidak mau mengalah dan mengatakan bahwa bayinya yang selamat. Maka untuk menyelesaikan permasalahan itu, kedua ibu tersebut menghadap kepada raja yang tak lain adalah Nabi Daud alaihissalam atau ayah Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Nabi Daud mengalami kesulitan dalam menangani kedua ibu yang keras kepala itu. Dan akhirnya Nabi Sulaiman pun mencoba menyelesaikan pertikaian kedua ibu tersebut. Maka Nabi Sulaiman mempunyai ide, yaitu memutuskan untuk membelah sang bayi dengan sebilah pedang agar masing-masing ibu itu mendapatkan kedua belah sama rata. Kedua ibu itu pun sepakat, sehingga ketika Nabi Sulaiman alaihissalam akan mengayunkan pedangnya, ibu asli dari bayi tersebut berteriak, "Tidak, jangan, kau akan membunuhnya. Kalau begitu, berikan saja bayi itu kepadanya." Maka
akting Nabi Sulaiman pun berakhir dan langsung menyerahkan sang bayi tersebut kepada ibu yang sebenarnya. Karena menurut beliau, seorang ibu lebih rela memberikan bayinya kepada orang lain asalkan anaknya tetap hidup daripada dibunuh. Itulah naluri ibu yang sedang diuji oleh Nabi Sulaiman. Masya Allah, adapun hikmah yang kita bisa ambil dari kisah ini, yaitu berlaku adillah kepada siapapun, termasuk pada dua orang yang bersengketa. Karena berlaku adil adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berlaku adil antar dua orang adalah sedekah. Hadis muttafaq alaihi. Terkait dengan sedekah, seorang ulama besar yang bernama Imam As-Suyuti menyebutkan dalam salah satu kitabnya bahwa pahala sedekah itu ada 5 macam. Beliau berkata, sesungguhnya pahala bersedekah itu ada 5 kategorinya. Satu dibalas 10, yaitu bersedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Kedua, 1 dibalas 90, yaitu bersedekah terhadap orang buta, orang cacat, atau tertimpa musibah, termasuk anak yatim dan piatu. Ketiga, 1 dibalas 900, yaitu bersedekah kepada kerabat yang sangat membutuhkan. 4, 1 dibalas 100.000, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Dan yang kelima, 1 dibalas 900.000, yaitu bersedekah kepada orang yang alim atau ahli fikih. Demikian 5 kisah sedekah ini yang terjadi pada zaman para nabi. Semoga dengan kisah-kisah ini niat kita untuk bersedekah semakin besar sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah dan juga berlimpah sehingga dapat bersedekah kepada orang-orang. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.